wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari ilmu tajwid yang merupakan salah satu cabang dari ilmu Al-Quran di dalam membaca kitab At-Tashil fi Ahkam At-Tartil karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zughruri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kemarin kita sudah selesai dari pembahasan al-lahan atau pembahasan ta'awud ya, isti'adzah wal basmalah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang al-lahan. Iya. Kita mulai masuk ke dalam kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi sebelumnya di dalam mempelajari lahan kita sudah tahu bahwa kenapa sebenarnya kita harus membaca Al-Quran. Nah, salah satu sebabnya untuk terhindar dari kesalahan di dalam membacanya. Karena kesalahan di dalam membaca Al-Quran ini ada yang sampai diharamkan. Ya, berarti dosa melakukannya. Ya. Bayangkan nih kalau kita membaca Al-Quran, selama kita membaca Al-Quran, kalau kita tidak belajar, berdosa jika kita membaca Al-Quran. Ini kan? Nah, makanya ini salah satu hal yang mewajibkan kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, kemudian kemarin kita masuk di bab yang pertama dan ini sebenarnya sudah mulai masuk inti pembahasan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam hukum-hukum bacaan, ya kita perlu tahu bahwa bacaan itu hendaknya kita mulai dengan apa? Ta'awud dan basmalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah." Kalau engkau ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Iya. Baik. Begitu pula basmalah, ya kan? Disyariatkan. Dan pensyariatan ini ya datang dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadits Ibn Abbas. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim." Ya, dahulu Nabi tidak pernah atau tidak tahu bahwa setiap surah itu ternyata dipisah. Ya, sampai akhirnya turun bismillahirrahmanirrahim, maka beliau pun membacanya. Ya, ini salah satu perintah dan dalil yang umum juga. Ya kan, kullu amrin dibalin la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap amalan yang dibal memiliki keutamaan, dan apakah keutamaan di atas Al-Quran? Keutamaan yang di atas keutamaan. Nah, kata Nabi SAW dalam hadits yang sebagian ulama yang mensahihkannya, ya, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, ya, maka dia abtar, tidak ada berkahnya. Ya. Nah, di antara ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang hukum-hukum bacaan. Ya, hukum-hukum bacaan. Beliau hafizahullah memulai dengan hukum nun, sukun dan tanwin. Ya, nun, sukun dan tanwin. Kata beliau ini langsung saya baca saja ya. Dari Qur'an itu langsung saya baca saja. Kata beliau hafizahullah, an-nunus sakinatu hiya nun al-khaliyatu minal harakati. Nun yang sukun dia adalah nun, huruf nun yang diinginkan di sini, al-khaliyah yang kosong, minal harakah dari harakat. Maksudnya apa? Nun yang tidak berharakat. Ya. Dan harakat yang diinginkan di sini kata beliau ai ad-dhammu wal fathu wal kasru. Ya, mencakup harakat yang tiga, dhamma, fathah dan kasrah. Ya. Nun kapan dia tidak ya berharakat dengan salah satu dari tiga harakat ini namanya nun sukun. Ya, biasa dia ditandai dengan tanda bulat begitu, tanda petik, seperti tanda petik ya.
Atau biasa ada sebagian nusakh cetakan yang sekalian membulatnya. Itu sukun. Ya, biasa kalau bahasa kita ini dibaca mati. Ya kan? Seperti min, man, an, lan, idan, semua itu. Nunnya namanya apa? Nun nun sukun. Nun yang tidak berharokat. Adapun tanwin, kata beliau, wat tanwin huwa nunun sakinatun zaidatun. Tanwin dia adalah nun yang sukun, ya. Nun yang sukun, yang zaidah, datang sebagai tambahan. Contoh misalnya ro'aitu zaidan, ro'aitu zaidan. Atau misalnya daraba zaidun amron, ya kan? Atau marartu bi zaidin. Kalau ada papan sebenarnya bagus, tapi tidak apa-apa, nanti kita pakai papan ya. Jadi asalnya itu sebenarnya tanwin dia nun yang sukun, tapi datang sebagai tambahan. Jadi misalnya daraba zaidun, asalnya zaidun, dalnya, daknya di dhammah, du. Kemudian ditambahkan nun yang sukun. Jadi dia datang bukan sebagai asal dari kata. Sekarang zaidun disusun dari berapa huruf? 3 J. Ya, zai, ya, dan dal. Zaidun. Nunnya ini apakah termasuk dari susunan zaid? Enggak, tambahan. Sukun atau berharokat? Sukun. Ini yang namanya tanwin. Jadi asalnya itu zaidun, ditulis nunnya, tapi karena dia tanwin, ya kan, maka kata para ulama dicukupkan dengan mengulang harokat sebelumnya. Ya. Makanya kata beliau di sini, nun atau tanwin dia adalah nun yang sukun datang sebagai tambahan. Talhaqu akhiral ismi lafdhan la khatta. Yang ikut pada akhir setiap dari kata, tapi lafdhan secara lafadznya, ya, la khattan, tidak secara tulisan. Maksudnya dia ikut pada akhir setiap isim, tapi cukup dengan diucapkan, tidak dengan dituliskan. Wa tathbutu waslan la waqfa. Dan nun atau tanwin ini berbeda dengan nun yang sukun. Tanwin dia dibaca tasbut, maksudnya dibaca waslan kalau dia dibaca sambung. Ya. Paham gini? Kalau dia dibaca sambung. Sama seperti firman Allah, aliman khabira atau aliman hakima. Aliman apa nih? Tanwin. Kemudian dibaca setelahnya hakiman. Aliman hakiman. Aliman ha. Nun tanwin ketemu dengan ha. Dibaca atau tidak? Dibaca karena dia disambung. Kata beliau la waqfa. Tidak dibaca pada saat dia wakaf atau berhenti. Sama seperti tadi. Aliman hakiman. Asalnya aliman hakiman. Tapi karena aliman dia dibaca tersambung dengan hakiman, maka tanwinnya, annya dibaca atau tidak? Dibaca. Aliman haki. Dibaca kan? Nah, tapi kalau hakiman karena dia berhenti di situ wakaf, walaupun dia tanwin hakiman, tapi karena dia wakaf di situ berhenti, maka tidak dibaca. Makanya cara bacanya aliman haki bukan hakiman. Paham gini? Nah, tapi inti sebenarnya ta'rif atau definisi yang lebih singkat, tanwin adalah nun tambahan yang sukun, ya kan? Yang ikut pada setiap akhir kata,
secara lafaz, maksudnya diucapkan, tidak dituliskan, dan dicukupkan dengan mengulang harokat sebelumnya. Makanya coba kita lihat, beliau contohkan di sini, kata beliau, warasmuhu fil mushaf, tulisannya di dalam mushaf Al-Quran, ibarah an takraril harakah, digantikan, diibaratkan dengan tikrar bisa, al-harakah, dengan mengulang harokat sebelumnya. Beliau kasih contoh, aliman, perhatikan ma-nya. Bagaimana harokat ma-nya di sini? Satu fathah atau dua fathah? Dua fathahnya. Asalnya ini alima, kemudian ada nun yang sukun. Tapi karena dia tanwin tambahan ji, dihapus kinunnya. Dicukupkan dengan apa? Diulang harokat sebelumnya. Tergantung. Kalau aliman apa harokatnya? Fathah. Makanya diulang fathahnya. Alimun apa harokatnya? Dhamma. Maka yang diulang apanya? Dhammahnya. Alimin apa harokatnya? Kasroh. Maka yang diulang adalah kasrohnya. Paham gini? Jadi tanwin dia nun sukun yang tambahan terdapat pada setiap akhir kata, tapi tidak dituliskan, dicukupkan dengan mengulangi harokat sebelumnya. Paham ji bentuknya ini? Nun sukun dengan tanwin, paham ji? Kalau nun sukun memang huruf nun yang disukun, dikasih tanda. Kalau tanwin tidak kelihatan nunnya. Kenapa? Karena dia cuma tambahan, dihapus saja. Tapi supaya ada tanda yang menunjukkan kalau dia dihapus, dilihat harokat sebelumnya, diulangi. Kalau fathah dikasih dua, kalau kasroh dikasih dua kasrohnya, kalau dhammah dikasih dua dhammahnya. Paham gini? Nah ini, karena nanti hukum yang akan datang, 4 hukum yang akan datang semua berhubungan dengan ini. Nun sukun dan tanwin. Kalau kita tidak bisa bedakan, habis kita. Kan? Tidak paham hukum setelahnya. Kemudian kata beliau, walahuma. Lahuma. Apa ini? Musanna atau jama'? Musanna. Menunjukkan atas 3 atau 4? 2. Masya Allah. Siapa yang ditunjukkan 2 ini? Nun sukun dan tanwin. Dan bagi nun sukun dan tanwin itu bin nisbati lima yaqa'u ba'dahuma, kalau dari sisi kita melihat apa yang terletak setelah keduanya, minal huruf arba'atu ahkam. Kalau kita lihat huruf yang terletak setelah nun sukun dan tanwin, maka nun sukun dan tanwin punya 4 hukum, tergantung dari apa yang terletak setelahnya. Ya. Ada hukum-hukum tertentu. Misalnya, kalau yang terletak setelahnya kaf, ada hukumnya ikhfa. Misalnya mangkana, tidak boleh dibaca mankana, tidak boleh, ya kan? Sama juga kalau terletak setelahnya waw, seperti miwal, tidak boleh dibaca min wal, tidak boleh ya. Seperti kalau ro setelahnya mir rabbik, tidak boleh dibaca min rabbik. Itu jadi tergantung dari apa atau huruf apa yang terletak setelahnya. Nun sukun dan tanwin punya berapa? 4 hukum. Pertama ada al-idhar al-halqi. Idhar ini dari katanya adhara yudhiru idhar, bacaan yang dijelaskan, diperjelas. Berarti nun pada hukum ini nantinya akan dibaca jelas, ya kan? Tayyib. Yang kedua ada idgham, ya. Artinya itu bacaan yang dileburkan, idgham. Kemudian ada al-qalb, bacaan yang dibalik dari kata qalaba yaqlub, al-qalb, bacaan yang dibalik. Kemudian al-ikhfa al-haqiqi, bacaan ikhfa yang disamarkan.
Ya, bedakan ya antara idgham dengan ikhfa. Nanti akan datang penjelasannya. Kalau idgham dia dileburkan, nunnya sama sekali hilang. Seperti apa tadi? Miwal. Mana nunnya? Hilang. Langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Wow. Miwal. Tidak boleh dibaca min wal. Kenapa? Karena dileburkan. Ini kalau idgham. Kalau ikhfa beda. Nunnya ada tapi samar. Abu-abu. Sama seperti min qabl. Min qabl. Ada nunnya tidak? Ada, tapi samar. Bukan dihilangkan. Ya, paham gini? Taib. Kemudian beliau mulai merincinya. Kata beliau yang pertama, al-idhar al-halqi. Ada hukum bacaan nun dan tanwin yang dinamakan idhar halqi. Apa maknanya? Kata beliau, al-idhar lughatan al-bayan wal-wuduh. Idhar secara bahasa, nah, kalau kita katakan atau ada buku yang mengatakan pengertian kalimat ini secara bahasa, berarti yang diinginkan apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Bugis. Nah, kalau istilahan, berarti yang diinginkan itu pengertian kata itu sesuai dengan istilah apa? Istilah ulama ilmu yang kita pelajari. Tergantung. Kalau kita pelajari usul fikih, berarti istilah yang diinginkan istilah ulama usul. Kalau kita belajar fikih, berarti istilah yang diinginkan istilah ulama fikih. Kalau tajwid, berarti istilah ulama tajwid. Al-idhar secara bahasa Arab artinya al-bayan wal wuduh, yang jelas, yang nampak. Wastilahan secara istilah apa ini? Ulama tajwid. Idhar adalah ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi gunnah. Keluarnya huruf dari tempat keluarnya tanpa adanya gunnah, dengung. Dengung. Ya, tanpa ada dengung. Dengung itu ya seperti yang akan kita praktekkan seperti miwal minnariu. Nah, itu seperti itu. Ada dengungnya, ditahan kurang lebih 2 harokat. Kalau idhar, bacaan yang tidak ada dengungnya. Tidak boleh kita dengungkan, tidak boleh kita tahan. Langsung kita lanjut. Dan dibaca dengan jelas. Ya. Akan lebih jelas kalau kita baca contohnya. Kemudian kata beliau, wal muradu bil harfi. Dan yang diinginkan dengan huruf yang didefinisinya itu, kan beliau bilang, idhar itu keluarnya huruf. Tanpa dengung. Huruf apa yang dimaksud? Kata beliau, an-nun as-sakinah wa tanwin. Nun sukun dan tanwin al-waqi'atani qabla ahrufil idhar, yang terletak sebelum huruf-huruf idhar. Intinya sebenarnya hukum nun sukun ini itu kan beliau bilang apa? Tergantung huruf yang terletak setelahnya. Huruf yang terletak setelah nun sukun itu ada 4. Nah, ini yang dibilang ada huruf idhar, ada huruf idgham, ada huruf al-qalb, dan ada huruf ikhfa. Masing-masing huruf ini menentukan hukum bacaan nun dengan tanwin. Kalau untuk idhar, ini yang kita bahas, dia punya 6 huruf. Punya berapa huruf? 6 huruf. Dan keenam-enamnya ini semuanya keluar dari tenggorokan. Apa itu? Ada hamzah a, kemudian tetangganya ada ha tebal ha. Bedakan ha dengan ha, ya kan? Ini ha. Nah, ini keluar dari tenggorokan paling bawah. Kemudian di atasnya sedikit tenggorokan bagian tengah ada 2. Ada ha dengan ada ain a. Bedakan ain dengan a. Nah, kemudian yang ke berikutnya paling atasnya ada apa? Ghain dengan kha. Keenam huruf ini perhatikan. Keenam huruf ini hamzah, a, ha tebal, ha tipis, ain, ghain, kha. Keenam huruf ini
kapan dia terletak atau datang langsung setelah tanwin atau nun yang disukun, maka nunnya dibaca jelas. Ini kesimpulannya sebenarnya. Ini kesimpulannya. Ya kan? Nah, paham jika kalau kita baca kesimpulannya tadi tuh? Intinya hafal ke 6 huruf ini, kemudian perhatikan. Kapan 6 huruf ini datang setelah nun sukun atau tanwin, maka nun dan tanwinnya dibaca jelas. Akan datang prakteknya nanti. Kemudian kita lanjut dulu. Wasummiya bil idhar. Kenapa hukum ini dinamakan idhar? Lidhuhurin nunis sakinati wat tanwin. Karena jelasnya nun sukun dan tanwin pada saat dibaca. Wabil halqi, dan kenapa dikatakan idhar ini idhar halqi? Ya. Kata beliau nisbah li hurufil halq. Nama halqi ini sebagaimana namanya halq, tenggorokan. Kenapa dinamakan hukum ini idhar halqi? Kata beliau disandarkan kepada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Karena huruf-huruf yang 6 tadi yang kita sebut, keluarnya semua di mana? Di tenggorokan semua. Makanya dikatakan ini hukum idhar halqi. Kata beliau, ai huruful idhar fa innaha takhruju minal halq. Nah ini dia. Yang diinginkan dengan huruf-huruf tenggorokan ini, yang keluar dari tenggorokan. Ada 6. Kata beliau, jumi'at fi awaili kalimat, digabung ke 6 huruf ini di dalam satu kalimat. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Akhi, yang mana syahidnya? A, Hamzah. Haka, mana syahidnya? Ha. Ilman, mana syahidnya? Ain. Hazahu. Ha. Ghairu. Gha. Khasir. Kha. Di mana semua keluar ini? Di tenggorokan. Ya. Makanya dikatakan hukum nun atau tanwin yang ketemu dengan ini namanya idhar halki. Karena hukumnya, hukum bacaan idharnya, kapan nun dibaca jelas? Kalau ketemu dengan 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Makanya dikatakan idhar halki. Sekarang latihannya. Kemudian kata beliau, wa ilaika amsilatun li hurufil idhari martabata waqfi dzikriha atau wafki dzikriha. Taib. Kita diperintahkan untuk diminta untuk mempraktikkan ini. Ya kan? Saya baca, kemudian antum ikuti. Kalau kita lihat sebelumnya, bila buat tabel kotak pertama ini kotak hurufnya. Ya. Kemudian beliau jelaskan ke bawah, ya, di antara bentuk-bentuk idhar kalau dia ketemu dengan hamzah, kemudian beliau sebutkan contohnya di sampingnya. Kemudian ha, kemudian beliau contohkan di sampingnya. Kemudian ain, kemudian beliau contohkan di sampingnya. Begitu seterusnya. Ya. Kita mulai dengan hamzah. Ya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wayan auna man aman kullun aman. Ingat kullun enggak boleh kullun, enggak, atau kullun, enggak, langsung kullun aman. Baik, hamzah selesai. Kita berpindah ke ha. Yanhauna, yanhaun, in huwa fariqan hada.
fariqan hada. Jangan ditahan, langsung. Sekarang ain. An'amta. Ingat, di sini banyak keliru. Pertama di a-nya. N, a. Jangan n. Kayak orang n. Jelas juga. A. Jangan dibalik. A. Ya kan? Baik. Kemudian di sini yang memisahkan, ingat nun. Ada orang biasa amta. Innalillah. Baik. An'amta. Baik. Man amila. Sami'un alim. Masya Allah. Sekarang ha. Watanhitun. Manhad. Azizun hakim. Akan berlalu pembahasannya ya. Seperti manhad. Pertama mat. Bacaan panjang itu ha. Kalau ketemu dengan huruf yang ditasydid, dibaca 6 harokat. Sama seperti apa? Walam bolin. Bo. Coba bo. Ketemu dengan apa? Lam yang ditasydid. Walam bolin. Dibaca berapa? 6 harokat. Kemudian kalau huruf yang qalqalah nanti akan datang, ada huruf yang harus dipantulkan kalau dia dibaca mati. Nah, di antaranya apa? Huruf dal. Sama seperti apa? Qul huwallahu ahad. Ahad. Tidak boleh kita baca apa? Ahad. Tidak boleh. Harus dipantulkan. Ahad. Nah, sama ini. Ya kan? Kita ulang. Manhad. Masya Allah, kita pindah. Ghain. Taib. Fasatunghidunah. Afwan. Fasayunghidunah. Min ghil. Hadithin ghairih. Masya Allah. Sekarang kha. Lebih bagus antum punya tajwid dari saya. Baik. Wal munkhaniqatu. Fa in khiftum. Baik. Yawma idin khashi'ah. Paham gitu? Intinya sebenarnya kita hafal dulu hurufnya. Berapa hurufnya? Idhar 6. Dan mudahnya ini 6 sama tempat keluarnya semua. Dari tenggorokan. Paling bawah ada 2, hamzah dengan ha. Di tengah ada 2, ha dengan ain. Dan paling atas ada 2, gha dengan kha. Gampang. Nah, kemudian 6 huruf ini, perhatikan nih. Kapan dia datang setelah nun atau tanwin? Nah, nun dan tanwin harus dibaca jelas. Tidak boleh disamarkan. Tidak boleh dileburkan. Tidak boleh ditahan. Tidak boleh didengungkan. Paham tidak? Naktafi bihada. Al-qadar subhanakallah hamdik. Syadalan astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pas jam 11. Ingat ya. Kalau bisa. Ini kan sudah kita masuk di pembahasan inti. Ya, pembahasan tentang hukum-hukum. Tugas-tugasnya ini diselesaikan. Besok kita tanya satu persatu. Ya kan? Besok tidak kita tanya persatu persatu.